Halo Capricorn, selamat datang kembali di channel saya. Apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Senada Oracle. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Selalu di dalam limpahan keberkahan dan juga selalu di dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Pembacaan ini sifatnya general ya, energi untuk banyak orang. Jadi mungkin ada sebagian yang resonate dengan kamu dan mungkin juga tidak resonate, atau keadaannya di sini yang mungkin terbolak-balik atau vice versa. Jadi saya berharap kepada teman-teman semua untuk senantiasa bijak ya menyikapi setiap pembacaan di video ini. Ambil saja sisi positifnya, buang negatifnya, serta pasrahkan segala sesuatunya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke Capricorn, judul di video kita kali ini, ada mukjizat yang mau terjadi di hidupmu Capricorn sebentar lagi. Seperti apakah mukjizat yang akan terjadi itu? Kita akan coba bacakan di sini energi Capricorn satu persatu. Oke ya, saya tarik dulu kartu energi untuk Capricorn ya. Oke, yang pertama di sini ada Four of Pentacle ya. Yang kedua ada Queen of Pentacle, The Hangman, Five of Cups, ada Ten of Wands. Yang terakhir di sini ada Six of Swords ya. Sedangkan bottom of the deck kamu di sini ada The Emperor. Oke Capricorn, fokus dan tonton terus video ini sampai selesai agar pesan-pesan yang mungkin terbacakan di video ini nanti bisa teman-teman Capricorn pahami. Oke, kita akan langsung aja ya membacakan energi Capricorn di sini satu persatu. Ada mukjizat yang mau terjadi di hidupmu Capricorn sebentar lagi. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kamu. Di sini ada The Emperor ya. Kartu energi kamu ini saya melihat ya bahwasanya di sini kamu memiliki kontrol diri yang baik ya Capricorn, kendali yang baik untuk diri kamu begitu. Entah kamu punya kontrol di dalam berpikir atau bertindak gitu ya, atau juga berucap. Ini bagus ya energinya. Ini benar-benar pengendalian diri. Cuman dari energi The Emperor saya melihat ini adalah energi kepemimpinan di dalam diri kamu di sini cukup kuat ya. Nah, energi kepemimpinan ini yang cukup kuat itulah yang bisa mengindikasikan memang kamu dilahirkan atau ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin ya. Entah di tempat kamu bekerja atau di tengah-tengah masyarakat tempat kamu tinggal gitu ya. Dalam bidang apapun ya Capricorn. Kamu memang punya jiwa kepemimpinan yang cukup kuat ya di dalam diri kamu. Saya melihat ya sebagian besar dari kamu Capricorn, kamu itu memiliki karisma yang kayak bikin orang kalau ngelihat kamu itu segan gitu ya. Bukannya takut, enggak gitu, tapi segan gitu ya. Jadi bedain ya antara takut sama segan gitu ya. Karena emang punya punya sesuatu begitu di dalam diri kamu ya, karisma yang terpancar keluar gitu ya. Ya memang ya jiwa leadership kamu itu sangat tinggi ya. Saya melihat kamu orangnya bertanggung jawab juga gitu ya. Kamu orangnya terorganisir, kamu orangnya kayak mampu begitu ya mengendalikan orang lain bahkan orang banyak gitu. Nah itu yang saya lihat ya Capricorn. Di sini ada kartu Four of Pentacle dan Queen of Cup ya. Di sini mukjizat yang mau terjadi di dalam hidup kamu di sini adalah ada situasi dan keadaan yang akhirnya dibolehkan di sini ya. Apa yang dipulihkan semesta di dalam hidup kamu gitu ya. Ya, kesedihan kamu gitu ya, entah itu kesedihan, entah itu kemarahan, kekecewaan, atau ini bentuk kayak kamu baru saja kehilangan gitu. Kamu baru saja mengalami musibah. Kamu baru saja menghadapi masalah yang besar, cobaan yang besar di sini. Ya, atau bisa jadi kayak kehilangan
orang untuk selamanya gitu ya. Bisa jadi juga seperti itu. Oke. Kamu mungkin baru saja kehilangan orang yang kamu kasihi ya, atau baru saja menghadapi situasi atau hubungan yang rumit banget gitu ya. Perjalanan hubungan yang tidak semulus orang lain gitu, di sini saya melihat ya. Atau ini bisa indikasinya bisa kehilangan pekerjaan juga gitu ya, bisa kehilangan karir kamu ya, karir yang sudah bangun atau usaha atau bisnis yang sudah kamu bangun dengan sangat bagus hilang dari diri kamu ya, atau kerugian, kebangkrutan atau apapun itu gitu ya. Cuman ini adalah momen dimana sesuatu yang kita anggap buruk gitu ya, sesuatu yang kita anggap jelek, sesuatu yang kita anggap sial di dalam hidup itu, ini adalah bentuk begitu ya, apa yang sudah disusun sesuai dengan tatanan ilahi gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena yang terjadi di dalam hidup kamu itu memang sudah diizinkan untuk terjadi. Kenapa itu terjadi? Ada proses belajar di sana ya. Kenapa ada proses belajar? Nanti kamu akan melihat di balik semua ini ada yang tadi kita sebut dengan hikmah gitu. Apa hikmahnya gitu ya? Ini ada sesuatu yang memang harus dihilangkan atau yang disingkirkan dari hidup kamu, atau yang harus terjadi di dalam hidup kamu supaya kamu nanti mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik ya dari apa yang kamu tangisi gitu. Jadi ini ada tentang kekhawatiran, kecemasan juga saya melihat tentang masa depan, uang mungkin ya, tentang karir atau bisnis ya. Nggak perlu terlalu mengkhawatirkan hal itu ya. Jadi ini adalah tentang perbaikan gitu ya di dalam hidup kamu, di mana kamu akan mendapatkan jauh lebih baik dari apa yang telah hilang dari kamu ya, jauh lebih baik dari ekspektasi kamu gitu. Seberat apa perjuangan kamu, nanti imbalannya begitu ya untuk diri kamu akan jauh lebih dari apa yang ada di ekspektasi kamu. Jadi anggaplah mukjizat ini sebagai hadiah dari semesta, dan yang terpentingnya itu kamu bisa belajar banyak di sini ya. Ada pelajaran berharga yang akan bisa kamu lewati di sini di dalam hidup kamu. Oke. Selanjutnya ada Queen of Pentacle ya. Nah, ini buat yang sedang berjuang ya, atau yang sedang berjuang ya. Setiap hari kita mungkin pasti di dalam keadaan yang berjuang ya. Jadi di sini yang sedang berjuang, punya beban berat, tanggung jawab berat, punya masalah banyak gitu ya. Tenanglah gitu ya. Apa yang kamu pikul di pundak kamu nanti akan berbuah manis gitu ya. Nah, mukjizatnya itu adalah yang tadi saya bilang ya. Beban yang kamu pikul di pundak kamu itu akan berbuah manis ya. Jadi ada lelah kamu yang menjadi berkah untuk diri kamu. Oke. Jadi ada lelah kamu yang menjadi nikmat yang luar biasa untuk kamu di sini saya melihat ya. Mukjizat yang terjadi di dalam hidup kamu ya, yang saya lihat. Ada kenyamanan juga gitu ya, atau kenyamanan itu hadir bisa di dalam diri kamu ya. Jadi Queen of Pentacle ini hampir sama dengan Empress ya, jadi keberlimpahan gitu. Nah, ini yang mau datang di dalam hidup kamu, terutama dalam hal materi ya. Karena saya melihat kamu adalah tipikal orang yang tidak lelah berjuang, karena apalagi kamu itu memang orangnya rajin gitu ya. Pak Capricorn itu pasti orangnya rajin, ulet, pantang menyerah saya melihat di sini ya. Kamu apa yang kamu tanamkan, apa yang kamu upayakan itu berkat keuletan yang ada di dalam diri kamu itu, atau pantang menyerahnya kamu itu, ada berkah dan nikmat yang luar biasa yang menanti kamu. Nah, itu ya, sesimpelnya itu. Jadi ada hal materi yang semakin kuat di sini saya melihat ke depannya ya. Rezeki itu akan hadir dalam hidup kamu dalam jumlah yang cukup banyak gitu ya. Dan di sisi lain, kenapa kamu ditempa dengan tugas dan tanggung jawab yang cukup besar di sini gitu ya. Kamu punya tanggung jawab yang cukup besar saya melihat di sini ya. Ya mungkin
kamu ini single mom atau single dad di sini, terlepas dari semua itu peran kamu, ya. Kamu itu ditempa begitu supaya apa yang hadir di dalam hidup kamu, rezeki yang kamu nikmati itu bisa terus mengalir. Makanya kamu terus ditempa terus di sini karena kamu pernah merasakan sakit di dalam hidup kamu gitu. Ketika kamu dikasih rezeki, ya, kamu akan benar-benar menjaga dan memelihara rezeki yang kamu dapatkan itu gitu. Karena ada indikasinya rezeki kayak rezeki itu sebentar gitu, nempel atau hilang. Jadi ada yang kayak gitu. Makanya kamu di sini ditempa gitu oleh pemilik semesta, ya, agar kamu bisa bisa menjaga, ya, apa yang kamu dapat itu tidak cepat hilang. Begitu yang saya lihat, ya. Sementara di sini ada the hangman, ya. Di sini saya melihat, ya, tentang segala perjuangan kamu, ya, untuk melepaskan segala situasi yang toksik, hubungan yang toksik, keadaan yang tidak baik gitu, atau kebiasaan-kebiasaan lama di dalam diri, itu berhasil gitu. Jadi ada perjuangan yang berhasil di sini. Ada pergerakan juga saya melihat di sini, ya. Jadi kamu harus bisa melihat dengan banyak sudut pandang, ya, bahwa hidup kamu itu mengalami banyak progres gitu. Kamu akan bergerak ke arah yang lebih positif di sini, ya. Banyak meninggalkan sesuatu yang atau merilis atau melepaskan gitu segala kemelekatan kamu terhadap apapun saya melihat di sini, ya, hal duniawi, percintaan mungkin atau sebuah hubungan mungkin, ya. Ini adalah fokus kayak kamu itu mencari sesuatu yang dimana kamu pengen fokus untuk perbaiki gitu. Jadi udahlah, nggak muluk-muluk gitu. Aku hanya ingin memperbaiki diri, pengen hidup tenang, itu aja. Nah, ini yang saya lihat, ya, apa yang kamu lakukan di sini, ya. Dan itu juga termasuk pesan untuk kamu, ya, ketika kamu sedang belajar untuk mengikhlaskan, untuk memperbaiki diri. Tidak ada kemelekatan di situ, ya. Akan banyak keajaiban di dalam hidup kamu. Karena apa? Ketika kamu melepaskan, artinya kamu menyisihkan ruang kosong di dalam diri kamu untuk kamu bisa menampung sesuatu yang baru gitu, ya. Ketika kita merilis atau melepaskan hal yang buruk, otomatis kita membersihkan ruang di diri kita untuk menyimpan gitu, ya, hal baru atau kebaikan baru di dalam hidup kita. Nah, salah satunya mukjizat di dalam hidup kamu gitu. Oke, selanjutnya di sini kamu diminta juga untuk untuk grounded di sini, ya. Pagi-pagi misalnya bangun tidur, jangan megang HP gitu, coba meditasi gitu, ya, keluar jalan-jalan, nginjak rumput misalnya tanpa alas kaki gitu, ya. Ya, kalau nggak ada rumput, ya jalanlah di depan rumah, ya, di jalan raya kah, tanpa alas kaki gitu pada saat pagi-pagi itu. Jangan pula siang-siang bolong gitu, bisa melepuh kaki kamu, ya. Hirup udara segar ini akan membantu mengecas energi kamu dan berikan sesuatu untuk diri kamu dan hidup kamu, ya, untuk yang sudah berjuang sampai di titik ini. Bisa saja begitu, ya, kadang-kadang sesuatu itu terhambat masuk ke dalam diri kita karena mungkin semuanya itu sudah kita lakukan gitu, sedekah misalnya atau segala macam udah baik gitu, tetapi kita lupa baik dengan diri kita sendiri, kita lupa untuk menghargai diri kita sendiri. Jadi penting, ya, segala aspek di kehidupan itu harus dilihat, ya. Jadi perbaiki hubungan kamu dengan sesama, perbaiki hubungan kamu dengan Tuhan, dan perbaiki juga hubungan kamu dengan diri sendiri. Oke. Nah, selanjutnya di energi kamu terakhir ini saya melihat, ya, ini juga bisa kamu pergi jalan-jalan ke laut atau ke pantai gitu, ya.
karena lautan yang biru yang dalam itu berbicara kepada jiwa kamu untuk penyembuhan gitu ya, untuk menenangkan kamu gitu. Jadi habiskan waktu gitu ya secara fisik di dekat laut atau bermain di laut gitu ya. Main ke pantai mungkin kalau kamu yang rumahnya nggak jauh dari bibir pantai gitu. Jadi keindahan dan kekuatan itu biar bisa membasuh ya semua perhatian dan kekhawatiran kamu ya. Jadi selain diminta untuk grounded atau hirup udara segar ya, atau juga direkomendasikan juga sama spirit guide-nya untuk pergi ke pantai dan ke laut, karena mandi air laut itu juga bagus ya untuk membersihin energi kita gitu, untuk melepaskan energi-energi negatif gitu ya. Semoga apa yang terbacakan ini bisa bermanfaat ya untuk Capricorn, bisa resonate dengan teman-teman Capricorn semua ya. Terima kasih ya sudah menonton video yang singkat ini. Sampai ketemu lagi di video-video kita selanjutnya. Dadah.